frekuensinya akan tetap ya, karena yang dirubah amplitudonya. Jadi amplitudo dari sinyal informasi ini sudah lebih besar gitu ya, lebih besar amplitudonya. Lebih dikuatkan supaya bisa diproses masuk ke sini ya. Kemudian ini osilator itu membangkitkan frekuensi carrier-nya. Frekuensi carrier-nya adalah berbentuk sinus gitu ya. Jadi osilator ini macam-macam osilator. Jadi kalau untuk membangkitkan frekuensi berarti dia membangkitkan frekuensi sinus gitu ya. Baik itu heart rate, Colville, clamp ya. Jadi jenis-jenis osilator. Kemudian spesifikasi osilator juga membangkitkan frekuensi audio gitu kan. Osilator tadi membangkitkan frekuensi spesifikasinya ada di frekuensi audio, frekuensi radio gitu, VHF, SHF gitu ya, membangkitkan frekuensi-frekuensi melalui spesifikasi ya osilator ini. Kemudian ini untuk AM berarti modulasi AM dia di frekuensi middle frekuensi atau medium frekuensi. Ya. Kemudian masuk ke sini keluarannya depan gambar ini ya, gambar sinyal termodulasi AM. Ya frekuensinya tetap, kemudian menghasilkan envelope ini ya, upper sideband dan lower sideband. Setelah itu dikuatkan lagi melalui RF hasilnya ini ya. Jadi yang ditransmisikan adalah sinyal termodulasi AM yang sudah dikuatkan ya melalui radio frekuensi. Frekuensinya tetap, tapi amplitudonya lebih besar dari ini hasil termodulasi AM. Maka ini yang sinyal transmisi ini yang yang ditransmisikan. Mama lagi ngajar dulu teh. Oke, baik. Dari sini, dari blok diagram ini, maka ini skema rangkaian pemancar AM ya. Jadi sesuai dengan bloknya, maka di sini juga terdapat rangkaian osilator. Ini ya rangkaian osilator. Maka komponen osilator terdiri dari rangkaian osilator RC berarti rangkaian kapasitor dengan resistor. Kemudian kalau LC, jenis LC berarti induktor dengan kapasitor, induktor dengan resistor. Ini komponennya sini ya. Komponen osilator, maka juga terdapat penguatnya. Jadi sepanjang sistem komunikasi ini penguat digunakan transistor 4401 untuk osilator ini sebagai osilator pembangkit frekuensi. Ya. Ini berarti ini rangkaian pemancaran AM yang terdiri dari ini. Nah, kemudian dari sini mana sumber informasinya? Berarti sumber informasinya adalah sumber informasinya berarti ini ya, ini audio input berarti sumber informasinya berupa mikrofon, kemudian dikuatkan. Ini rangkaian penguat. Berarti rangkaian penguat kalau ini berarti ada transistor ya, rangkaian penguat. Maka inputannya masuk ke basis ya, basis. Kalau lihat seperti ini berarti common emitter ya, transistor atau penguat jenis common emitter karena emitter yang di ground-kan ini. Ini kan kaki basis, ini kolektor, ini emitter. Ya, kemudian transistornya sama sebagai transistor untuk penguat digunakan 4401 gitu kan. Maka ini masuk ke sini. Nah, nanti di praktikum mengukur gitu kan sini. Berarti kalau sini berarti ini adalah modul AM ya, modulator AM ini. Modulator AM gitu kan. Jadi modulator AM nanti mencari indeks modulasi gitu kan. Mencari yang sudah kita pelajari kemarin ya, mencari bandwidth gitu. Maka di ini kan dihubungkan ini komponen-komponen dengan alat ukur gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sini berarti ini bagian dari osilator. Osilator di mana di sini ini osilator nih. Ini ada ini di
kristal ya, kristal. Berarti dia digunakan jenis osilator kristal, kemudian disesuaikan dengan frekuensi kerjanya. Frekuensi kerjanya tadi untuk AM adalah di 530 sampai 1600. Misalkan di sini inputnya 1500, berarti gunakan frekuensi carrier-nya adalah 1500 gitu ya. 1500, maka kristal yang digunakannya adalah mempunyai spesifikasi untuk tegangan untuk kerjanya, frekuensi kerjanya di 1500 kHz gitu ya. Nah, ini kan berarti jenis komponen transistor. Ini ada komponen osilator, ada kapasitor gitu ya, kemudian ada rangkaian, ada ini transistornya, ada kapasitor, ada transistor gitu kan, kemudian dihubungkan ini melalui resistor 330 ohm ini ke kaki basis. Nah, kaki basis dari sebuah modulator, di mana modulator juga komponennya terdiri dari resistor, kapasitor, kemudian transistor ya. Jadi semua komponen baik osilator, modulator, terus rangkaian penguat, semuanya terdiri dari komponen pasif dan komponen aktif ya. Kita tahu komponen pasif induktor, kapasitor, resistor. Kemudian di sini karena terdapat penguat, maka digunakan komponen aktifnya yaitu sebuah transistor. Jadi semua baik osilator, modulator, kemudian penguat RF, maka komponennya tidak jauh-jauh dari resistor, induktor, kapasitor gitu ya, dan rangkaian penguat. Nah, dan ini transistor sebagai penguatnya. Nah, kemudian ini masuk melalui resistansi masuk ke kaki basis ya. Dan di sini kaki basis dari modulator gitu kan, modulator sini. Berarti ini adalah komponen modulator ya. Modul modulator. Kemudian sumbernya inputnya dari sini, dari audio input ya. Kemudian masuk dikuatkan oleh penguat ini sehingga sinyalnya menjadi lebih besar gitu ya. Setelah itu masuk ke melalui kaki kolektor, ini masuk ke sini ya. Kemudian masuk ke sini ke modulator ya. Kemudian melalui kaki kolektor masuk ke bagian modulator, begitu juga tadi osilator masuk ke kaki basis. Kemudian diproses pencampuran jadi sinyal carrier dengan sinyal inputnya ya, sinyal modulasinya. Kemudian setelah itu masuk ke sini. Ini berarti rangkaian RF modulator ya. Kalau hafal blok per bloknya berarti ini blok diagram osilator, ini modulator. Ini kelihatan ini ada sinyal inputnya dikuatkan melalui AF gitu ya. Setelah itu masuk ke rangkaian akhir dari pemancar yaitu penguat RF ya. Penguat RF atau biasa disebut penguat daya gitu. Penguat daya yaitu menguatkan sinyal termodulasi FM ya. Keluar dari modulator ini adalah sinyal termodulasi FM, kemudian masuk ke antena seperti itu. Osilator, kemudian ini modulator ya, modulator AM. Ya. Secara skema ini banyak tidak harus seperti ini bentuknya ya. Banyak misalkan menggunakan komponen osilator jenis apa gitu kan, tergantung. Kemudian ada lagi pakai buffer di sini ya untuk sebelum masuk ke modulator. Dan secara umum skema pemancar AM baik blok diagramnya, nah ini mengikuti blok diagram yang modulasi AM tadi ya, pemancar AM, blok diagram pemancar AM seperti itu. Nah ini kemudian AF amplifier, kemudian sebagai sumber informasinya, nah ini kemudian RF amplifier. Seperti itu. Nah kemudian ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini masuk ke modulator AM dari frekuensi carrier-nya yaitu dari osilator ya. Sini kemudian digabungkan dengan sinyal audio yang sudah dikuatkan. Ini kalau sebelum dikuatkan seperti ini, sinyalnya setelah dikuatkan berarti amplitudenya lebih besar. Frekuensinya tetap 20 Hz sampai 20 kHz gitu ya. Masuk ke modulator, kemudian menghasilkan
sinyal termodulasi AM, kemudian melalui perangkat radio amplifier ini gitu ya, amplifier RF, maka menghasilkan sinyal termodulasi FM yang lebih besar gitu ya. Frekuensinya tetap karena yang berubah untuk amplitudo modulasi ini adalah amplitudonya, tetapi frekuensinya tetap sebesar 1500 kHz sama dengan frekuensi kerja dari pembangkit awalnya yaitu osilator ya. Itu sebesar di sini. Kristal ini membangkitkan frekuensi 1500 kHz ya. Osilator jenis kristal. Nah, kemudian ini sinyal termodulasi AM yang sudah dikuatkan yang siap ditransmisikan melalui antena ke bagian penerima. Kan ada bagian pemancar, berarti ada bagian penerima. Ya. Nah, kemudian itu tadi penjelasan ini ya secara skematik rangkaian dari pemancar AM. Ya. Jadi ada sumber sumber informasinya adalah ini, itu ya mikrofon. Ya, mikrofon adalah sebuah alat untuk merubah sinyal akusit atau suara ke sinyal-sinyal listrik. Belum cukup ini kan, belum bisa diproses melalui modulator, maka dikuatkan melalui namanya penguat AF. Penguat AF berarti ini penguat awal dari sebuah pemancar gitu ya. Sebuah pemancar berarti penguatan sinyal sumber informasinya ada di AF ini gitu kan. Berarti menghasilkan amplitudo yang lebih besar. Kalau pembawanya, berarti pembawanya tergantung dari frekuensi kerjanya. Misalkan FM tentunya tidak 1500 gitu ya. Osilator pembangkit awal berarti terdapat dari frekuensi karirnya ini dari osilator ya. Masuk ke sini proses. Kemudian hasil termodulasi AM-nya juga tidak bisa langsung ditransmisikan, maka harus dikuatkan melalui rangkaian penguat RF. Jadi di pemancar AM, penguat awalnya ada di AF amplifier, kemudian penguat akhirnya ada di RF amplifier ya untuk bisa ditransmisikan. Nah, kemudian itu secara garis besar prinsip kerja dari blok diagram AM. Ya. Diagram secara matematis kemarin perhitungan untuk sinyal termodulasi AM, sinyal termodulasi AM menghasilkan bandwidth sekian-sekian. Ya. Kemudian rangkaian penerima AM, fungsi utama penerima adalah demodulasi, artinya mengambil kembali sinyal informasi tersebut ya sesuai dengan informasi awalnya. Kalau suara berarti harus menghasilkan suara kembali, yaitu mengambil atau memisahkan sinyal informasi. Jadi kalau di pemancar ada modul proses modulasi, di penerima ada proses demodulasi. Alatnya modulator, berarti di penerima ada demodulator atau detektor gitu kan. Jika modulasi bisa dilakukan pada frekuensi tinggi, tidak demikian halnya dengan demodulasi. Ya. Sehingga sebelum proses demodulasi dengan bantuan mixer, frekuensi carrier harus diturunkan dahulu ke frekuensi menengah atau intermediate frekuensi atau biasa disebut IF ya, frekuensi IF supaya bisa dilakukan proses demodulasi. Jadi frekuensi carrier atau frekuensi sinyal termodulasi AM tadi ya ditangkap oleh antena kemudian masih tinggi maka harus diturunkan dulu gitu ya. Kemudian selanjutnya dilakukan proses deteksi atau demodulasi di mana sinyal carrier tadi diredam supaya hanya tinggal sinyal informasinya. Seperti itu. Ini juga ada blok diagram pemancar AM, maka ada blok diagram penerima AM gitu ya. Oke. Ini adalah secara garis besar blok diagram blok penerima radio AM ya. Maka ini dengan ini sama ya. Maka setelah tadi ditransmisikan, maka sinyal termodulasi AM itu yang ditransmisikan sampai ke penerima. Maka ditangkap oleh antena penerima gitu ya. Ditangkap penerima, kemudian sinyal tadi termodulasi AM tadi kemudian dikuatkan lagi melalui RF amplifier. Jadi kalau di penerima penguatan awalnya yaitu penguat RF ya. Jadi menguatkan sinyal termodulasi AM supaya bisa dikuatkan lagi. Jadi selama berpropagasi, selama merambat terjadinya redaman, dan noise dan lain sebagainya sehingga perlu dikuatkan lagi oleh RF amplifier gitu ya. RF amplifier dari penguat
RF ya. Kemudian keluarannya berarti sinyal yang sudah dikuatkan ya, termasuk masuk ke mixer. Kemudian terdapat juga lokal osilator ya, lokal osilator membangkitkan frekuensi lokal gitu, membangkitkan frekuensi lokal dari lokal osilator ini. Nah, kemudian ini biasa di penerima ini disebut bagian tuner ya, bagian tuner terdiri dari RF amplifier, kemudian mixer, kemudian lokal osilator. Ini sudah biasa seblok ini ya, dan ini yang disebut bagian tuner. Nah, bagian tuner ini akan selalu ada di penerima AM atau FM, tidak hanya di AM saja. AM, kemudian penerima televisi, kemudian semua rangkaian komunikasi gitu kan, rangkaian penerima komunikasi akan selalu terdapat yang namanya tuner ya. Tuner itu misalkan perangkat HP gitu ya, perangkat HP juga. Kemudian perangkat dari satelit gitu ya, penerima satelit juga akan terdapat bagian tuner ini. Di mana tuner ini adalah RF amplifier. Karena sinyal yang sudah ditangkap oleh antena ini pasti mengalami pelemahan-pelemahan ya, pelemahan atau attenuation atau redaman. Sehingga pertama harus dikuatkan dulu sinyal tersebut gitu ya. Maka setelah dikuatkan, outputnya masuk ke mixer, bagian mixer yaitu mencampur. Mencampur apa? Berarti di sini ada yang namanya lokal osilator, membangkitkan frekuensi lokal sebesar harus lebih besar dari RF amplifier. Kemudian masuk ke IF amplifier. IF amplifier berarti sudah frekuensi menengah, intermediate frekuensi. Kemudian setelah itu baru diproses secara melalui detektor atau demodulator, yaitu fungsinya ini untuk memisahkan sinyal informasi dengan sinyal pembawanya. Setelah ini keluarannya berarti keluaran dari detektor atau demodulator adalah sinyal informasi ya, sinyal informasi yang 20 Hz sama 20 kHz itu. Tetapi sebelum sampai ke penerima atau sebelum sampai didengar gitu kan, maka harus dikuatkan dulu yaitu AF amplifier. Jadi kebalikan dari pemancar, ya, sumber informasi dari pemancar berarti ada audio frekuensi. Kalau di penerima berarti pertama ada RF amplifier. Kalau di sana di penerima pemancar adalah AF amplifier. Maka penguat akhir untuk penerima yaitu AF amplifier. Kalau tadi pemancar, penguat akhirnya berarti AF amplifier ya. Maka di sini AF amplifier itu menguatkan sinyal audio yang keluar dari detektor tadi supaya bisa didengar oleh kita gitu ya, oleh penggunanya. Maka dibuatlah speaker sini. Berarti speaker ini juga sebuah transducer. Mikrofon tadi sebuah transducer mengubah sinyal akustik atau suara menjadi sinyal listrik. Kebalikan dari mikrofon adalah speaker. Speaker berarti loudspeaker ya. Jadi merubah sinyal-sinyal listrik menjadi sinyal suara kembali sehingga bisa didengar. Ini sama ini ya, ada RF amplifier, kemudian frekuensi lokal osilator, kemudian ada mixer. Nah, kemudian keluaran dari mixer ini adalah FC dikurang FM sehingga menghasilkan IF amplifier. Kemudian sini. Nah, ini berarti ini adalah gelombang ya. Setelah ini ditangkap oleh antena, nah, berarti ini adalah masih sinyal termodulasi AM yang 1500 kHz. Gitu kan. AM ini. Jadi bekerja di AM ya, di medium frekuensi. Kemudian ini dikuatkan lagi ya sehingga menghasilkan amplitudo atau tegangan yang besar. Frekuensinya tetap 1500 kHz ya. Ya, ini keluaran dari RF amplifier ini bentuknya ya. Kemudian setelah itu ada ke mixer. Nah, lokal osilator ini adalah ini ya. Lokal osilator adalah lebih besar pembangkitan frekuensi untuk keperluan ini, untuk intermediate frekuensi. Ya. Maka dia harus lebih besar dari sinyal frekuensi pembawanya gitu kan. Sehingga dicampur, mixer ini dicampur. Mixer berarti mixer mencampur ini lokal osilator dengan ini gitu ya. Pencampuran ini tujuannya apa? Ini kan ditambah frekuensi IF ya. Ini berarti lebih besar daripada ini. Kalau ini 1500 kHz, maka ini adalah 1900
55 kHz. Dari mana? Yaitu adalah standar frekuensi IF ini. Standar frekuensi IF adalah untuk standar frekuensi IF untuk AM ya, untuk AM. Jadi frekuensi IF ya. Frekuensi EF intermediate frekuensi untuk AM standarnya untuk amplitudo modulasi ada di 455 kHz ya. Berbeda tentunya dengan IF untuk FM gitu. Kilohertz. Nah, ini jadi yang intermediate frekuensi yang keluaran ini berarti keluaran nomor 4 ini berarti dia di udah frekuensi IF 455 kHz gitu ya. Jadi sebetulnya ini dibangkitkan dari mana ini hasil ini? Berarti ini dari pembangkitan lokal osilator ini yang menghasilkan 1955 kHz gitu ya. Masuki mixer di sini ya. Berarti sebenarnya ada selisih gitu ya nanti keluar di sini. Keluar berarti 1955 dikurang 1500 menghasilkan 455 ini. Standar untuk radio menurut aturan CCIR ya, CCIR. Maka untuk frekuensi menengah intermediate frekuensi untuk AM ada di frekuensi 455 kHz. Jadi ini ya, ke sini bentuknya seperti ini sudah modulasinya sudah amplitudenya sudah lebih kecil gitu kan. Apa frekuensinya diturunkan dari 1500 kHz menjadi 455 kHz dengan bantuan ini lokal osilator. Campur ke sini masih ada. Maka blok ini disebut tuner. Nah, kemudian ini dikuatkan kali oleh IF amplifier ya, IF amplifier untuk menguatkan ini frekuensi menengah tadi ya, untuk menguatkan frekuensi menengah 455 supaya bisa dikuatkan ya, lebih kuat. Ada disebut IF amplifier gitu ya. Ada AF amplifier, IF amplifier, RF amplifier. Nah, kemudian setelah itu keluaran di sini gitu kan. Ini 4/5 ini keluarannya sudah dikuatkan berarti berbeda ya. Ini lebih tinggi amplitudonya dibandingkan ini. Ini sebelum masuk ke IF ya, menghasilkan frekuensi 400 dikuatkan ya kan, dikuatkan berarti amplitudo frekuensinya tetap 455 kHz, tetapi karena dikuatkan berarti dia amplitudonya lebih besar dibandingkan sebelum terjadi penguatan di IF ini. Nah, kemudian masuk ke detektor atau demodulator ya. Maka tersebut melalui proses pemisahan ya, sinyal informasi dipisahkan dengan sinyal carrier-nya. Maka sinyal carrier-nya dibuang atau diredam, kemudian menghasilkan ini sinyal nomor 6. Sinyal nomor 6 berarti ini ya, sinyal informasinya lagi. Jadi sinyal carrier-nya yang merah-merah ini dibuang gitu kan. Maka menghasilkan sinyal informasi diambil dari salah satu envelope-nya saja ini ya. Diambil dari salah satu envelope-nya sehingga menggunakan frekuensi informasi kembali yaitu sebesar 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, masuk ke sini. Kemudian sinyal informasi yang 20 Hz tadi dikuatkan lagi ya. Dikuatkan lagi sinyalnya dikuatkan lagi supaya bisa didengar gitu ya. Supaya bisa didengar berarti sinyalnya dikuatkan. Frekuensinya tetap sama 20 Hz sampai 20 kHz. Maka ini perbedaannya berarti amplitudonya adalah lebih besar dibandingkan sebelum terjadinya penguatan AF ya. Maka untuk rangkaian penerima penguat akhirnya adalah audio frekuensi ya. Untuk pemancar penguat akhirnya amplitudo audio frekuensi atau radio frekuensi amplifier ya, atau disebut penguat daya seperti itu. Nah, untuk ini diturunkan gitu ya, untuk supaya dilakukan proses modulasi maka frekuensi RF tadi, frekuensi pembawanya diturunkan ya melalui ini tadi standar CCIR ya, standar radio internasional ini untuk EF di 430. Maka dipilihlah lokal osilator yang bisa membangkitkan frekuensi ini gitu ya. Maka lokal osilatornya dibangkitkan lebih besar dari frekuensi carrier-nya yaitu FC ditambah FIF gitu ya, itu sebesar 155 kHz. Kemudian nanti untuk menghasilkan ini berarti diambil selisihnya ya. Diambil selisihnya berarti selisihnya adalah ini lokal osilator ini, frekuensi yang dihasilkan lokal osilator dikurang RF
frekuensi carrier-nya. Ya, itu yang sudah memang distandarkan segini 455. Baik, seperti itu rangkaian penerimanya. Nah, ini adalah diagram blok penerima AM yang lebih komplit lagi gitu ya. Yang lebih komplitnya di sini apa? Maka terdapat penguat IF yang beberapa lapis gitu ya. Beberapa lapis ini penguat. Nah, sini berarti ini tetap ini adalah mode tuner ya, mode tuner ini. Jadi untuk rangkaian pernikahannya modul tuner ini akan selalu ada di rangkaian penerima ya, penerima satelit, di perangkat HP kita juga akan terdapat ini. Nah, ini terdiri dari mixer, osilator, dan penguat RF. Nah, ini ya, berarti ini tuner blok diagram tuner. Kemudian ini tadi ada IF1, ya tetap nilainya frekuensinya tidak berubah ya, tidak berubah sebesar tetap 455 kHz gitu. Dari gambar 1 ini ya, setelah ditangkap oleh antena ini ya, gelombangnya 150 kHz. Kemudian setelah dikuatkan, amplitudenya lebih besar, frekuensinya tetap gitu kan. Setelah ini 3 ini berarti pembangkitan sinyal osilator ya, osilator lokal disebut osilator lokal, yaitu pertemuan FC dengan frekuensi intermediate frekuensi gitu ya, 1145. Maka kemudian masuk ke IF. Nah, IF ini berlapis-lapis gitu kan supaya 455 ini sinyalnya dikuatkan lagi oleh IF amplifier kedua, dikuatkan lagi oleh IF amplifier ketiga, ya, baru masuk ke detektor. Setelah itu diumpan balikan kembali ke sini ya melalui otomatis gain controller ini ya supaya lebih sifatnya otomatis. Sini baru masuk ke AF ini ya. Kelihatan 455. Kemudian setelah melalui kedua ini ke satu mana ini ya, ini masuk ke sini ya. Nah, ini melalui beberapa lapisan. Amplitudenya lebih besar. Ini lebih besar dari sini. Ini lebih besar dari sini gitu ya. Kemudian masuk ke detektor. Nah, detektor ini memisahkan gitu ya, memisahkan memisahkan sinyal carrier-nya dengan sinyal informasinya masuk ke AF ini. Jadi itu baru di penerima ada rangkaian akhirnya yaitu amplitude frekuensi amplifier AF amplifier ya. Jadi semua rangkaian komunikasi itu terdiri dari penguat ya, mulai dari perangkatnya, ini kan perangkat elektroniknya, berarti sampai media transmisinya. Kan selalu terdapat beberapa repeater untuk menguatkan sinyal, namanya sinyal ditransmisikan dalam perjalanan, berarti baik secara elektroniknya maupun proses pengiriman ya, maupun secara sinyal melalui medianya itu akan terjadi penurunan kualitas sinyal gitu. Maka harus dipasang beberapa penguat gitu. Nah, komponennya sendiri penguat, terdapat ada tadi transistor ya, fungsi transistor sebagai penguat. Maka digunakan di setiap komponen elektronik yang fungsinya adalah menguatkan. Ya, termasuk osilator membangkitkan frekuensi. Maka di situ terdapat komponen pasif dan komponen aktif ya transistornya. Nah, ini fungsi bagian-bagian blok diagram yang tadi rangkaian penerima AM gitu ya. Maka antena digunakan sebagai antena receiver ya, berfungsi menangkap gelombang elektromagnetik yang termodulasi ya dari pemancar AM tadi. Kemudian penguat RF berfungsi untuk menguatkan sinyal yang ditangkap oleh antena sebelum diteruskan ke bagian mixer atau pencampur. Osilator lokal atau lokal osilator berfungsi untuk membangkitkan gelombang frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi sinyal keluaran RF-nya. Tadi ya, keluaran RF-nya 1500 maka lokal osilator 1500 ditambahkan dengan sinyal intermediate frekuensi. Ya, sehingga bisa diproses. Nah, sampai diproses di mixer tadi, maka terdapat selisihnya adalah merupakan penurunan dari ini tadi ya, FC dikurang lokal oscillator dikurang frekuensi carrier, yaitu menjadi intermediate frekuensi, di mana hasilnya akan diteruskan ke bagian mixer gitu ya. Nah, mixer pencampur berperan untuk mencampurkan kedua frekuensi yang berasal dari RF amplifier dan osilator lokal. Hasil dari percampuran sinyal pada mixer tadi adalah intermediate frekuensi. Ya.
maka penguat EF digunakan untuk menggunakan frekuensi AGC detail oke. Ini tadi yang sudah dijelaskan seperti itu. Maka ini di sini tercatat bahwa untuk standar IF amplifier atau IF standar intermediate frekuensi, yaitu ada di 455 kHz gitu kan. 455 kHz untuk AM. Kemudian berbeda untuk FM yaitu 10,7 MHz gitu. Sama 70 MHz ya. Karena ini untuk FM kan menggunakan frekuensi yang tinggi yaitu di very high frekuensi. Kalau AM berarti di 455 kHz untuk intermediate frekuensi. Oke, nah ini secara tadi ada skema pemancar AM, maka ini juga skema rangkaian penerima radio AM ya. Secara garis besar skemanya seperti itu tadi terdapat seperti di modulnya atau di blok diagramnya. Di blok diagram tadi kan ada antena menangkap gitu kan melalui komponen ini atau VARCO ya, variabel kondensator. Ini ada kondensator variabel ya. Ini konsep kondensator variabel berarti ini lambang kondensator ditarik arah panah berarti ada variabel kondensator. Kemudian masuk ke ini bagian apa tadi bagian mixer ya, RF amplifier ini ya, amplifier. Kemudian di sini ada bagian mixer sini gitu ya, yang juga digunakan sebagai lokal osilator juga ini. Lokal osilator ini menggunakan LC ya, satu LC bisa jenis Hartley, bisa jenis Hartley, bisa Colpitts, bisa Clap. Ya, ini jenis osilator. Kita nanti membahas karena osilator ini sangat penting di bidang sistem komunikasi sebagai pembangkitan frekuensi gitu ya. Satu masuk ke sini. Setelah ini bagian ini tadi ya. Bagian mixer ya, bagian tuner dari penerima ya. Sini ada frekuensi lokal osilator, kemudian RF, kemudian mixer. Kemudian setelah itu melalui ini ya trafo gitu kan, masuk ke ini bagian intermediate frekuensi ya. Ini dibuat tiga ya, intermediate frekuensi pertama, kedua, ketiga. Setelah itu masuk ke kolom detektor. Ini detektor atau demodulator. Ini terdapat dioda ya, komponen dioda sebagai rectifier. Nah, setelah itu di akhir ini masuk ke AF amplifier. AF amplifier ini bagian akhir dari penerima ini yang bisa didengarkan ya. Sebelum masuk loudspeaker ini. Nah, ini komponen-komponennya, ini ya penggunaan komponennya, daftar komponen untuk skema rangkaian penerima ya, penerima AM. Nah, sini nanti ibu yang sudah ya, kakak tingkatnya, cutting membuat ini membuat rangkaian audio AF amplifier gitu ya, pembuatan ininya. Jadi supaya coba dites inputannya apa, coba udah lebih besar nggak hasil di speakernya gitu ya. Jadi misalkan pakai mikrofon ngomong dengar suara, jadi membuat apa rangkaian AF amplifier, bukan rangkaian pemancar ya, khusus ininya saja, ini bagian blok ininya saja AF. Kalau ini bagian pemancar ya, kalian nanti membuat pemancar mini. Ini membuat ini aja supaya ngetes bagaimana gitu dengan komponen-komponen di sini, menggunakan komponen penguatnya ada 3 nih, ada 3 penguat, ada 3 transistor ya, tentunya ada 3 transistor, ada Q1, Q2, Q3 gitu ya. Kemudian dengan ini ada komponen-komponen lainnya sehingga kalian gunakan gitu ya di papan board gitu ya, papan board. Kemudian proses pembuatannya nanti di videokan proses pembuatannya setelah UTS aja ya, setelah UTS gitu, karena kalian sekarang kan sibuk nanti membuat laporan praktikum, jadi dia nanti diatur aja ya waktunya. Hanya nanti memang ibu akan kasih tugas membuat input amplifier ya, audio amplifier
audio frekuensi amplifier. Jadi bisa kelihatan aja setelah itu, oh lebih, nanti masukkan saja ke misalkan kayak input HP gitu kan, coba dikuatkan kan akan lebih nyaring gitu kan. Kan suara suara bunyi HP kan terbatas ya, suara ininya apa bunyinya. Tapi kalau misalnya pakai penguat, penguat berarti kan bisa akan lebih nyaring gitu ya. Nah itu salah satunya itu yang membuat ini nanti. Dan berkelompok ya, kelompok 3 orang gitu. Nanti pembagiannya sama PJ-nya ya dibuat. Selama proses pembuatan divideokan sehingga hasilnya nanti yang dikumpulkannya adalah link. Jadi diupload ke YouTube itu. Nah, link YouTube-nya nanti yang dikumpulkan. Konsentrasi ke praktikum dulu, nanti setelah itu kalian membuat apa namanya alat ya, alat penguat gitu. Nah ini tadi ini secara ini dipecah-pecah lagi ya, dipecah lagi ini secara keseluruhan rangkaian penerima AM gitu ya. Terdiri dari tadi blok RF amplifier, kemudian mixer, kemudian lokal osilator, kemudian modulator, kemudian IF ya, IF penguat IF, kemudian setelah penguat IF berarti ada eh, modul ya, apa demodulator atau detektor ya, ini detektor. Ini detektor, bagian detektor, kemudian setelah keluaran detektor sinyal informasi dikuatkan lagi oleh audio frekuensi. Maka seperti itu, maka di akhir penerima berarti di penerima AM ada rangkaian AF, penguat AF gitu seperti nah itu kemudian dipecah-pecah ini tadi ya gambar tadi dipecah lagi ini skema blok tuner ya. Blok tuner ini berarti ya ya bagian tuner ini selalu di sini ini bagian nah ini berarti ini ditangkap sini Navarco 200 picofarad ini menangkap ini ya tunernya tuning gitu ya. Kemudian di sini ada mixer, kemudian ini lokal osilator. Tadi ini ya, tadi yang dijelaskan 1500 kHz ada frekuensi carrier. Kemudian setelah dikuatkan tadi melalui ini maksudnya lebih gede kan amplitudonya. Kemudian ini lokal osilator menghasilkan 1955 kHz yaitu berarti penjumlahan frekuensi carrier frekuensi IF-nya. Kemudian ini keluaran dari apa namanya mixer tadi menghasilkan frekuensi IF ini sebesar 455 kHz ya frekuensinya. Nah ini berarti skema dari IF ya, skema IF tadi ada 3 tahap ya, IF1, IF2, IF3 gitu ya, IF1, IF2, IF3 ini. Kemudian kalau supaya apa? Supaya lebih apa namanya mengalami beberapa kali penguatan supaya hasilnya lebih sedikit redamannya apanya gitu. Secara elektronik ini juga akan mengalami redaman atau karena adanya noise gitu ya seperti itu ini. F1, F2 kemudian ini baru ke sini ke audio ke detektor ya, ke detektor tadi F ini. Q1, Q2, Q3 ini. Q2, Q3 ini berarti ini sini. Mulai dari sini ya penurunannya. Atau biasa disebut white gitu ya. Amplifier frekuensi IF amplifier 1 biasanya disebut white, kemudian yellow, kemudian black. Ini. Nah, setelah itu masuk ke bagian detektor ya. Bagian detektor dari bagian pemancar ini berarti bagian pemancar adalah detektor adalah ini yang memisahkan sinyal carrier atau frekuensi carrier dengan frekuensi informasinya gitu ya. Maka ini adalah detektor. Detektor terdiri dari dua bagian diode detektor dan noise canceller ya, noise canceller. Sini ada perangkat noise canceller, kemudian ada detektor. Ini dioda ini kan dioda. Ya. Dioda kita tahu dioda sebagai rectifier atau penyearah karena dia hanya mengalirkan arus hanya ke satu arah saja. Ini skema detektor. Jadi ini
Di sini inputannya berarti dari IF amplifier ya. Udah frekuensi menengah yaitu yang 455 kHz itu masuk ke sini ya. Kemudian nanti akan dipisahkan melalui ini ya. Ada noise canceller, kemudian dioda detektor ya. Ini kalau dioda arah dioda kan biasanya gini ya. Oke, ini mengalirkan arah searah saja. Ya, hanya mengalirkan searah saja gitu. Tidak bisa berubah. Nah, ini terbalik ini diodanya, arah diodanya. Berarti dia ke sini arahnya ke sini. Maka ini nanti yang diambil ini. Kan yang dibutuhkan ini sinyal informasinya saja ya, sinyal informasinya. Berarti ini yang dipangkas, yang diperlukan yang mana gitu. Kalau dia yang dipangkasnya bagian atas berarti yang di yang diterima ini, yang diterima gitu ya. Maka yang merah dengan yang dipangkas tadi akan terbuang ya, atau dihilangkan atau diredam. Maka yang muncul ininya saja ini. Oke. Nah, ini ya, berarti ini yang dipangkas adalah bagian atasnya. Yang atasnya dipangkas sehingga yang muncul adalah ini. Nah, ini fungsi pemangkasan ini adalah dioda ini ya. Dioda karena di arahnya kebalik maka yang dipangkas yang bagian atas yang ditransmisikan berarti yang bagian yang diloloskan gitu. Yang diloloskan adalah bagian bawahnya. Berarti ini frekuensinya diredam sehingga hasilnya keluaran dari detektor ini sinyal suara kembali ya 20 Hz sampai 20 kHz baru masuk ke AF amplifier. Masuk ke AF amplifier maka sinyal suara tersebut dikuatkan lagi melalui rangkaian ini, rangkaian penguat amplifier. Rangkaian penguat, rangkaian AF amplifier. Amplifier itu penguat ya, penguat. Jadi ini AF amplifier. Nah, bentuknya seperti ini, bentuk secara skema ini komponennya siapa saja. Ini umumnya menggunakan 3 transistor ya, 1, 2, 3. Kemudian sini ada dioda, gitu ya. Maka kemudian dari audio detektor dari sini, dari detektor tadi dari modulator atau dari demodulator atau detektor. Jadi kalau di pemancar ada modulator, di penerima ada demodulator atau detektor ya. Jadi output dari detektor tadi, nah dari audio detektor masuk ke AF amplifier gitu kan. Maka gelombangnya yang tadinya seperti ini ya, keluaran dari audio detektor kemudian dikuatkan melalui AF amplifier gitu kan. Maka sinyal suaranya amplitudonya lebih besar gitu. Amplitudonya supaya lebih nyaring nanti suara di sininya gitu ya dibandingkan tidak. Nah, nanti membuat ini ya, membuat audio amplifier. Di amplifier kemudian dicek selama proses pembuatannya nanti divideokan ya. Dan nanti silakan ketua PJ-nya membagi gitu. Nah, ini bentuk secara fisik ya, secara fisik rangkaian penerima AM adalah seperti ini ya, ini seperti ini, seperti ini ya. Ini kan semua komponen pasif. Ini ELCO ya, elektrolit kondensator. Ini VARCO, variabel kondensator kondenser yang bisa dibawa. Ini potensio gitu kan. Ini ada resistor. Nah, ini kapasitor, ini ELCO juga elektrolit kondensator atau elektrolit kapasitor ya, yang bisa dirubah-rubah. Sini ada trafo, tadi kan ada trafo ya. Untuk menurunkan tegangan, trafo menurunkan. Nah, kalian tidak keseluruhan ini, tidak membuat ini, tetapi bagian AF-nya saja. Gitu ya. Bagian AF-nya saja nanti. Sehingga ngecek aja gitu, pakai mikrofon, nanti suaranya pakai musik, coba pakai musik, keluarannya lebih nyaring nanti musiknya, seperti itu ya. Itu adalah ini rangkaian penerima AM ya. Setelah itu, nah ini ada blok diagram pemancar AM kurang lebih sama ya dengan cara kerjanya sama dengan pemancar AM gitu ya. Hanya terletak pada karena ini adalah frekuensinya yang berubah-ubah gitu kan. Maka di sini juga modulatornya berarti modulator frekuensi untuk pemancar ya, modulatornya frekuensi. Modulator untuk ini merubah-rubah
frekuensi carrier-nya gitu kan. Nah, untuk memodulasi alatnya kan tadi modulator frekuensi, tadi modulator AM gitu kan. Terus ini mikrofon sumber informasinya berarti audio melalui mikrofon. Tadi kan merubah sinyal akustik menjadi atau sinyal suara menjadi sinyal listrik. Kemudian dikuatkan lagi melalui AF amplifier tadi. Ya. Kemudian ini masih sinyal frekuensi modulasi atau frekuensi informasi. Masuk ke modulator frekuensi. Kemudian di sini frekuensi lokal osilator tadi ya. Frekuensi lokal. Ini frekuensi lokal osilator artinya ini frekuensi pembawanya, frekuensi pembawa untuk FM ya. Kalau AM tadi di 530 kHz berarti ini di adanya di very high frekuensi ya tadi 88 MHz sampai 108. Apakah ini di 199,5 Hz gitu, 5 kHz berarti sini dibangkitkan oleh ini untuk membangkitkan frekuensi carrier-nya. Kemudian ditingkatkan lagi gitu ya perbedaannya situ. Terdapat perbedaan pemancar AM dan FM di mana sinyal pancar FM berasal dari output modulator FM yang dilipatkan frekuensinya sampai 8 kali gitu ya. Berarti di situ ada dilipatkan frekuensinya. Nah, kemudian setelah itu masuk ke sini power amplifier. Jadi RF amplifier gitu ya. Jadi, makanya RF amplifier atau juga disebut penguat daya ya. Power amplifier berarti ini dikuatkan lagi supaya tujuannya apa? Supaya bisa ditransmisikan melalui antena. Supaya bisa ditransmisikan dikuatkan lagi karena di sini sinyalnya masih frekuensinya ini tetapi sinyalnya masih kurang tinggi gitu ya. Maka melalui RF amplifier. Nah, kemudian ini oke. Nah, ini juga blok diagram penerima AM. Jadi ada tadi pemancar, ada penerima ya, pemancar FM, ada penerima FM. Ya, penerima FM perangkat radio kita gitu ya. Perangkat radio kita. Nah, kurang lebih seperti ini tadi hampir sama dengan penerima AM ya. Penerima AM. Jadi setelah diterima pancarkan tadi dari pemancar FM, kemudian juga diterima oleh perangkat antena di bagian penerima ya. Kita kan bisa mendengarkan siaran radio di mana saja. Jadi perangkatnya ada perangkat penerimanya gitu ya. Maka ini bagian tuner, berarti blok bagian tuner ada RF amplifier, mixer dan lokal osilator atau osilator. Ya, setelah diterima oleh antena penerima, kemudian sinyal termodulasi FM tadi, ya, berarti kalau frekuensi proses modulasinya secara FM, maka menghasilkan sinyal termodulasi FM gitu ya, yang berubah adalah frekuensinya mengikuti amplitudo sinyal informasinya. Maka sinyal termodulasi FM tadi dikuatkan lagi oleh RF amplifier. Jadi kalau di bagian penerima baik AM maupun FM ya yang pertama adalah terdapat RF amplifier. Jadi dikuatkan tadi sinyal termodulasi FM oleh penguat RF gitu ya. Kemudian mixer, kemudian di sini juga ada osilator. Osilator lokal osilator berarti harus lebih tinggi dengan RF amplifier. Kemudian eh, ya tadi ini berarti apa namanya harus lebih tinggi gitu ya dari sinyal termodulasi FM-nya. Nah kemudian ini berarti berapa nilai standarnya tadi untuk frekuensi IF ya, frekuensi F untuk FM ya, standarnya tadi 10,7 MHz ya. Ada yang sampai 70 MHz itu untuk standar intermediate frekuensi untuk FM. Nah, kalau standar AM tadi 455. Nah, ini. Kemudian masuk ke limiter, kemudian masuk ke detektor. Maka untuk umpan baliknya ada AVS. Oh, tadi umpan baliknya menggunakan automatic gain controller, kalau ini automatic frequency controller ya. Masuk umpan balik sini. Kemudian detektor, kemudian ini audio amplifier lagi. Ya, sama dengan penerima AM, bahwa di penerima FM juga rangkaian akhirnya adalah audio amplifier gitu ya. Jadi silakan nanti membuat
rangkaian audio amplifier untuk menguatkan apa saja, misalkan suara HP, ya sambungkan saja nanti ininya sumber informasinya misalkan dari HP gitu ya. Nah, itu aja dengerin musik gitu misalkan gitu. Nanti di speakernya musiknya apa? Berarti lebih keras kan kalau kita mendengarkan musik di HP kan terbatas ya ininya berarti lebih ya apa kalau pakai penguat. Nah, penguat berarti kalau speaker kan outputnya berarti kan untuk bisa didengarkan oleh kita harus melalui speaker gitu ya karena ini merubah sinyal listrik menjadi sinyal suara kembali. Kalau merubah di awal mikrofon melalui suara menjadi apa namanya listrik. Nah, itu semua disebut transducer. Jadi kalau dibicara apa itu transducer? Transducer adalah suatu alat merubah bentuk yang satu ke bentuk yang lain gitu. Jadi bukan eh, apa namanya sinyal suara menjadi sinyal listrik. Begitu juga speaker. Jadi dalam rangkaian penguat untuk bisa didengarkan berarti harus ada speaker. Oke, ini blok diagram penerima FM. Oke, ini penjelasannya tadi ya. Antena menangkap gelombang elektromagnetik dari stasiun pemancar radio. Kemudian tadi intermediate daerah kerja penala tergantung dari frekuensi yang akan diterima dan menurut aturan internasional untuk FM gitu kan tadi. Ya, untuk FM dia di 88 sampai 108 MHz. Nah, tadi RF amplifier menguatkan sinyal RF. Berarti gitu ya. Tadi yang ditangkap berarti sinyal termodulasi FM-nya gelombang carrier-nya berapa? Ya harus berada di sini kalau untuk FM ya, di range segini. Rangkaian tuning penala atau tuning ya, tuner. Kemudian RF menguatkan sinyal RF dari stasiun pemancar yang telah ditala oleh penala pencampur. Nah, ini frekuensi IF untuk FM adalah di 10,7 MHz. Gitu. Sehingga setelah diturunkan menjadi frekuensi FM baru bisa masuk ke detektor dari detektor FM gitu, detektor atau demodulator FM. Gitu ya. Sehingga baru terjadi pemisahan secara elektronik ya pemisahan lagi tadi ini dua komponennya tadi demodulator maupun AM maupun FM hampir sama ya pastinya di situ ada transistor gitu kan kemudian ada komponen-komponen pasif lainnya ini penjelasannya seperti itu nah, ini, ya oke kalian sudah merangkum juga sudah memahami dan ini penjelasan dari masing-masing blok diagram pemancar maupun penerima baik AM maupun FM. Maka yang apa namanya nanti itu ya untuk tugas tapi dikerjakan setelah nanti setelah UTS ya. Kalian sibuk banyak tugas tentunya ya seperti itu. Oke. Halo, masih mendengarkan suara Ibu? Masih Bu. Oh, Ibu ngomong sendiri tadi. Nah, ya. Ibu ngomong sendiri gitu. Terus kemudian nanti kurang lebih kalian mungkin praktikumnya akan segitu mempelajari modulator AM, modulator FM. Terus mencari indeks modulasi gitu kan. Berarti indeks modulasi dicarilah amplitudo FM-nya, amplitudo AM, amplitudo sinyal informasi gitu kan. Nanti bisa amplitudo modulasi berarti modulasi atau pemodulasi gitu ya. Berarti sinyal yang rendah tadi kemudian ditumbangkan. Kemudian cari frekuensinya. Berarti dihubungkan tentunya ke alat ukur yang namanya osiloskop. Kemudian gitu ya seperti itu. Kemudian nanti ada nah itu memang permasalahannya kitnya itu nggak banyak gitu ya. Dia kan dibuat satu blok di suatu blok itu tuh satu dalam koper ya satu koper itu di situ udah digabung ada modulasi AM, modulasi FM, terus ada modulnya gitu, modulatornya, demodulator yang mungkin nanti bergantian, entah itu nanti asistennya yang ngatur ya. Nah nanti kemudian ada sebagian mungkin menggunakan simulasi pakai MATLAB gitu ya.
nanti disinkronis gitu. Nanti memang ini ya apa namanya yang ngatur nanti asistennya gitu ya. Terus kapasitas ruangan juga mungkin terbatas, makanya sampai bulan Desember ya seperti itu. Ya, semoga nanti praktikumnya lancar dan tugas-tugas lainnya dilancarkan ya. Oke, untuk mata ini penjelasan Ibu ada pertanyaan? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Ngantuk nggak? Ibu tadi agak ngantuk. Ngomongnya agak ngantuk. Ngantuk nggak? Nggak. Jadi kalian di semester ini udah melakukan praktikum apa saja? Belum? Udah, Bu. Elektronika 2 sudah? Iya, Bu, sudah mulai. Oh, sudah mulai. Ya, berarti gitu ya. Jadi kalian kan berbarengan berarti ya elektronika 2 sama sistem komunikasi ya. Berarti diatur aja. Berarti ada kerjasama ini antara asisten ya. Nggak apa-apa. Nanti kalian tinggal melaksanakan saja seperti itu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti Utari untuk kehadirannya Ibu tunggu ya ininya absensinya. Ya, seperti biasa. Oke, baik. Sampai di sini tidak ada pertanyaan. Cukup ya. Coba lihat di ini di apa namanya on cam lagi. Utari ada 2 ini. Utari kok ada 2 ininya? Iya Bu, yang satu buat suara. Oke. Baik, oke. Itu ada Lufan. Adimas mana Adimas? Arkan. Nah, Ibu juga. Nanti Ibu juga ini on cam ya. Supaya kalian di kosan semua. Di kosan ada yang di rumah, ada yang mau Ludi. Oke, ya. Utari, Utari di mana ini Utari? Kayak di kamar. Di kosan Bu. Kosan. Ananda di mana ini Ananda? Backgroundnya apa nih? Ada lampu-lampu. Di mana ini Ananda Rizky? Mauludi Sandi, Sandi tidak ini tidak on cam. Oke. Fitria ya dan sebagainya. Oke. Oke, Ibu tunggu ya Utari ininya absensinya seperti biasa. Oke, baik, terima kasih. Sampai di sini kita ketemu lagi minggu depan ya. Jadi kalau kalian bentrok misalkan dengan praktikum apa saja, informasinya Ibu tunggu ya, Utari ya. Kalau Ibu untuk hari Rabu bentrok gitu ya. Jadi Ibu nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal atur perkuliahannya ya. Jadi kita baik sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Terima kasih Bu.